Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti, penyuluh keluarga berencana ahli muda perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui video ini, kami akan memaparkan inovasi program Bangga Kencana yang telah kami laksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah tugas kami, yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% produk domestik bruto setiap tahunnya. Prevalensi stunting menunjukkan tren naik turun secara signifikan. Berdasarkan data Riskesdas Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018, terdapat 33,49% angka stunting. Sedangkan pada hasil SSGI tahun 2021 terdapat penurunan angka stunting mencapai 31,4%. Lalu berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren angka kenaikan menjadi 32,7%. Berdasarkan keadaan prevalensi stunting yang tidak menentu dan tidak adanya perubahan penurunan yang signifikan, maka masalah stunting ini perlu ditangani segera. Tren prevalensi stunting di Kota Bima juga menunjukkan tren naik turun yang tidak main-main. Dimulai dari hasil SSGI tahun 2018, angka stunting mencapai 28,76%. Sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 23,7%. Tren kenaikan secara signifikan sekitar 7,5% terjadi pada tahun 2022, yaitu berada pada angka 31,2%. Walaupun angka tersebut jauh lebih tinggi dari hasil pencatatan EPPGM pada tahun 2022 menunjukkan angka hanya 14,8% atau sekitar 1.788 balita menderita stunting di Kota Bima. Adapun data stunting di wilayah Kecamatan Rasanae Barat, terdapat 6% atau sekitar 131 balita menderita stunting. Sedangkan pemerintah pusat telah mentargetkan penurunan prevalensi stunting secara nasional harus 14% pada tahun 2024. Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, baik mencakup intervensi spesifik yang merupakan penyebab langsung dan intervensi sensitif sebagai penyebab pendukung. Faktor-faktor pencetus terjadinya peningkatan kasus stunting antara lain asupan gizi balita yang belum memenuhi kriteria isi piringku, dikarenakan rendahnya pendapatan keluarga, sehingga kualitas asupan gizi keluarga pun masih rendah. Faktor berikutnya, konsumsi tablet tambah darah kepada remaja putri masih rendah. Capaian ibu pasca salin yang memberikan ASI eksklusif juga masih rendah. Tingginya ibu hamil resiko tinggi, terutama dengan kasus KEK dan anemia. Penggunaan garam beriodium dalam keluarga masih rendah. Ketersediaan air bersih, sanitasi dan lingkungan masih rendah
terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat. Dari berbagai persoalan yang kami sebutkan tadi, sebagai wujud nyata intervensi untuk mengatasi masalah stunting, maka perlu membuat terobosan sebuah inovasi program Bangga Kencana yang kami beri nama 3G Stunting. Gerak, gesit, grebek stunting. Dasar pelaksanaan inovasi ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Peraturan Presiden ini juga memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga menetapkan tim percepatan penurunan stunting yang terdiri dari pengarah dan pelaksana. Tim percepatan penurunan stunting (TPPS) juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan desa kelurahan. Pengenalan inovasi. Kegiatan inovasi 3G Stunting, gerak, gesit, grebek stunting ini telah kami laksanakan pada tahun 2022 dan lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi pada tahun 2023. 3G Stunting yaitu sebagai berikut. Pertama, gerak, yaitu gerakan terpadu lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan stunting. Kedua, gesit, yaitu tindakan cepat dan tanggap langsung kepada kelompok sasaran. Ketiga, grebek, yaitu tindakan langsung pada setiap momen dan lokasi sasaran untuk melakukan intervensi intensif dalam penanganan dan pemulihan keluarga berisiko stunting. Pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan dalam inovasi ini terdiri dari: pertama, penyuluh keluarga berencana; kedua, TPPS kelurahan; ketiga, tim pendamping keluarga atau TPK; empat, lintas sektor terkait; kelima, petugas gizi Puskesmas Paruga. Tahapan kegiatan. Adapun unsur dalam tahapan kegiatan inovasi 3G Stunting terdiri dari: satu, unsur inovasi gerak, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: satu, pembinaan dan pemberian materi secara langsung kepada Catin dalam program pembinaan Catin bersama KUA Kecamatan Rasanae Barat tentang persiapan pembangunan keluarga, pentingnya asupan gizi dan pencegahan anemia, dan melakukan penginputan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Paruga dalam aplikasi Elsimil, elektronik siap nikah siap hamil. 2. Pembagian tablet tambah darah kepada remaja putri di sekolah-sekolah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Puskesmas Paruga dalam rangka kegiatan Sabtu Budaya, yaitu kegiatan pembinaan dan sosialisasi tentang kesehatan dan gizi remaja, dirangkaikan dengan makan bersama dan minum serentak tablet tambah darah. 3. TPPS melakukan kolaborasi dengan DPPKB dan Puskesmas Paruga dalam melakukan peningkatan kapasitas kader dan pelatihan, diantaranya yaitu pelatihan PMDA dan kader dahsyat. 4. TPPS melakukan kolaborasi dan bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan TPPKK untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan pekarangan rumah dan lahan kosong kelurahan agar dimanfaatkan menjadi kebun gizi keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. 5.
TPPS melakukan koordinasi bantuan sosial stunting kepada Dinas Sosial dan Dinas Instansi terkait. 6. Penyuluh KB melakukan pembinaan kelompok kegiatan holistik integratif antara PAUD, Posyandu, dan Bina Keluarga Balita, serta melakukan koordinasi intensif dengan TPK dan lintas sektor lain. 7. Gerakan membersihkan lingkungan secara rutin dalam program Jumpa Berlian, Jumat pagi bersihkan lingkungan Anda. 8. Gerakan optimalisasi kegiatan mini lokakarya setiap bulan di tingkat kecamatan dan terlibat dalam kegiatan rapat koordinasi tingkat kota setiap triwulan sebagai wadah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas program dan lintas sektor untuk memperoleh tindak lanjut dan evaluasi dari setiap gerakan yang dilaksanakan. Unsur inovasi kedua, GESIT, terdiri dari kegiatan-kegiatan. 1. Tim pendamping keluarga melakukan pendampingan intensif kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan baduta balita, yaitu dengan metode temukan, laporkan, dan kawal. 2. TPK melakukan pendampingan intensif kepada ibu pasca salin, ibu menyusui, ibu nifas, dengan memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu menyusui untuk meningkatkan capaian ibu pasca salin. Ibu menyusui memberikan ASI eksklusif. 3. TPK melakukan pendampingan intensif kepada baduta balita dengan metode pemantauan stunting dengan pemberian makanan tambahan pencegah stunting pada kegiatan posyandu keluarga dan kegiatan dapur sehat atasi stunting (DASHAT). 4. TPK segera melaporkan kegiatan pendampingan keluarga dan temuan kasus pada masing-masing kelompok sasaran, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan baduta balita di dalam aplikasi LCMIL dan kepada TPPS. Kelima, TPPS melakukan rujukan pada tingkat puskesmas Paruga untuk menangani catin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan baduta balita yang membutuhkan penanganan medis. Unsur inovasi ketiga, Gerebek. Gerebek stunting bertujuan menyasar langsung kepada keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting, yaitu keluarga berisiko stunting, seperti kelompok remaja calon pengantin, catin, ibu hamil, ibu pasca salin, serta anak baduta dengan kondisi panjang dan berat badan lahir rendah. Kegiatan Gerebek stunting ini sejalan dengan aksi sosial BKKBN Provinsi NTB yang menghimbau kepada seluruh ASN perwakilan BKKBN Provinsi NTB agar setiap ASN BKKBN menjadi donatur tetap untuk menyiapkan donasi telur bagi keluarga berisiko stunting di masing-masing wilayah binaan. Penyuluh KB bersama dengan kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja PIK Ergenikman 2 Kota Bima juga mengambil peran dalam melakukan Gerebek stunting sebagai wujud kepedulian remaja kepada penanganan stunting di Kecamatan Rasanae Barat. Penyuluh KB terus mendorong dan giat melakukan advokasi kepada pemerintah, tokoh masyarakat, kelompok peduli stunting untuk bersama-sama mengambil peran penting dalam upaya pencegahan stunting dengan membuka donasi Bapak Ibu Asuh Stunting. Selain aksi sosial menyalurkan bantuan berupa makanan tambahan gizi terhadap keluarga sasaran berisiko stunting, Gerebek stunting juga dilakukan dalam bentuk kegiatan audit kasus stunting dengan langsung turun ke rumah masing-masing sasaran. Audit kasus stunting merupakan upaya identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveillance rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penapisan kasus-kasus yang sulit, termasuk
mengatasi masalah-masalah mendasar pada kelompok sasaran audit kasus beresiko stunting, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, menyusui nifas, dan baduta balita, yaitu setelah mengidentifikasi risiko stunting adalah mengetahui penyebabnya sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus serupa. Terakhir yaitu memberikan respon, hasil tindak lanjut, rekomendasi, penanganan dan pemulihan keluarga beresiko stunting. Hasil inovasi dari rangkaian kegiatan inovasi 3G stunting dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut, yaitu pertama, penguatan tugas dan fungsi TPPS menjadi optimal. 2. Tugas dan fungsi TPK menjadi maksimal dalam pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan baduta balita. 3. Meningkatnya keterlibatan lintas sektor dalam penanganan permasalahan stunting. 4. Adanya perubahan perilaku secara signifikan dari keluarga terhadap kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. 5. Mempercepat laju penurunan angka stunting di Kecamatan Rasanae Barat dari angka stunting berdasarkan data EPPGM Puskesmas Paruga tahun 2022 sebesar 6% mengalami tren penurunan berdasarkan tarikan data EPPGM Kota Bima pada tanggal 19 Oktober 2023 terdapat angka 4,88% atau sekitar 123 balita menderita stunting. Nah, demikianlah pemaparan inovasi program Bangga Kencana dari kami. Semoga bermanfaat. Saya Suharti pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN, hidup berencana itu keren.